Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang bergerak di bidang energi, baik itu sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Yang menarik untuk ditelaah dari emiten ini adalah sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 ini, walaupun terus mencatat revenue, tapi perusahaan ini terus mengalami kerugian. Di tahun 2019 kemarin, kerugian yang tercatat adalah sebesar 263 miliar rupiah. Dan di tengah kinerja perusahaan yang negatif ini, pada akhir Oktober nanti, perusahaan berencana untuk menambah utang obligasi sebesar 650 juta dolar Amerika Serikat. Padahal di saat ini perusahaan masih memiliki utang obligasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana sebenarnya posisi fundamental dari perusahaan ini pada saat sekarang? Yuk kita cari tahu. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Indica Energy. Emiten ini berdiri pada tahun 2000 dan pada tahun 2004, Indica Energy mengakuisisi 41% saham dari PT Kideko Jaya Agung, sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Indica Energy IPO pada tahun 2008 dengan melepas 20% dari sahamnya kepada publik. Per annual report tahun 2019, pendapatan dari Indica Energy 76,4%-nya adalah pendapatan dari batubara. Hal ini berkurang dibandingkan dengan tahun 2018, yang mana pendapatan dari batubara adalah sebesar 82,3%. Ini sejalan dengan semangat dari perusahaan ini yang mana mulai melakukan diversifikasi usaha ke bidang yang lain karena harga dari batubara yang terus melemah. Mari kita lihat jumlah aset dari Indica Energy. Dari data yang ada, aset yang dimiliki adalah sebesar 48 triliun rupiah per laporan keuangan Juni tahun 2020, yang terdiri atas 13,7 triliun ekuitas dan 34,3 triliun liabilitas. Aset ini berkurang 2 triliun rupiah jika dibanding dengan akhir tahun 2019, yang mana sebesar 50 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan ekuitas sebesar 742 miliar dan penurunan liabilitas sebesar 1,3 triliun rupiah. Untuk liabilitasnya, liabilitas jangka panjang lebih besar jika dibanding dengan liabilitas jangka pendek, yaitu 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 26,3 triliun rupiah berbanding dengan 564 miliar dolar Amerika atau 8 triliun rupiah. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Indica Energy adalah utang obligasi sebesar 1,1 miliar dolar atau setara 15,7 triliun. Dan untuk obligasi yang jatuh tempo dalam waktu setahun adalah 16 juta dolar atau setara 241 miliar rupiah. Besaran obligasi yang menjadi tanggungan dari Indica Energy adalah pertama, senior notes yang diterbitkan pada tahun 2013 sebesar 500 juta dolar dengan bunga 6,375% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2023. Pada 30 Juni 2020, lembaga pemberi rating Fitch memberi obligasi ini rating BB-
dengan outlook negatif. Kedua, Senior Notes 5 yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 265 juta dolar dengan bunga 6,875% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2022. Obligasi ini juga diberi rating BB- dengan outlook negatif oleh Fitch. Ketiga, Senior Notes 6 yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 575 juta dolar Amerika Serikat dengan bunga 5,875% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2024. Rating dari obligasi ini adalah BB- dengan outlook negatif yang diberi oleh Fitch. Dan untuk jangka pendeknya, item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Indica Energy adalah utang usaha ke pihak ketiga. Jumlah liabilitas itu sebesar 286 juta dolar Amerika atau setara 4 triliun rupiah. Jumlah utang ini sedikit berkurang jika dibanding dengan utang yang sama di kuartal keempat tahun 2019 yang mana sebesar 328 juta dolar atau 4,7 triliun rupiah. Dan dari jumlah utang usaha yang dimiliki oleh Indica Energy itu yang telah jatuh tempo adalah sebesar 31,6 juta dolar Amerika Serikat atau 453 miliar rupiah. Untuk rasio likuiditasnya dari Indica Energy, cash ratio adalah 86%, quick ratio adalah 203%, current ratio adalah 211%, dan rasio debt to equity adalah 249%. Artinya, jumlah kas dan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Indica Energy sanggup untuk membayar seluruh utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bisa ada utang usaha yang jatuh tempo sebesar 453 miliar dan belum terbayarkan? Revenue dari Indica Energy pada tahun 2019 adalah 38,6 triliun, yang mana penjualan batu bara memegang peranan sangat besar dengan menyumbang 29,5 triliun atau setara 76,4%. Dan per Juni 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan adalah sebesar 16,1 triliun. Yang jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 adalah 32,2 triliun. Penyebab turunnya revenue ini adalah karena pendapatan baik dari penjualan batu bara maupun pendapatan dari kontrak dan jasa serta pendapatan lain-lainnya mengalami penurunan. Untuk pendapatan dari penjualan batu bara sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 13,9 triliun di kuartal kedua tahun 2019 turun ke 11,3 triliun di kuartal kedua tahun 2020 ini. Ini berarti Indica Energy memiliki potensi untuk mengalami penurunan revenue sebanyak 6,3 triliun. Penurunan revenue ini sebesar 17% jika dibanding dengan revenue di tahun 2019. Pada kuartal kedua tahun ini, kerugian bersih yang dialami oleh Indica Energy telah mencapai 313 miliar. Hal ini disebabkan selain karena penurunan penjualan, juga oleh peningkatan beban umum, beban administrasi, penurunan pendapatan investasi, serta kerugian karena kurs mata uang. Karena itu, proyeksi kerugian yang akan dialami oleh Indica Energy untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 626 miliar rupiah. Pertanyaannya, jika perusahaan terus merugi, apakah ada kemungkinan untuk terjadi kebangkrutan? Untuk itu, maka kita gunakan perhitungan Altman Z-Score untuk menentukan rating serta peluang kebangkrutan dari Indica Energy.
dan dari hasil perhitungan Indika Energi mendapatkan skor 1,46 dengan rating BB-. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Indika Energi berada di posisi di mana manajemen harus menaruh perhatian lebih besar agar Indika Energi tidak masuk ke jurang kebangkrutan. Peluang pilot dari Indika Energi sendiri adalah 20%. Untuk value dari Indika Energi di kuartal kedua tahun 2020 ini, ekuitasnya 13 triliun. Harga sahamnya Rp670 per lembar saham. Nilai buku atau book value-nya adalah Rp2.648 per lembar saham. Maka nilai price to book value atau PBV-nya adalah sebesar 0,25 kali. Dengan rugi per saham sebesar Rp120, maka nilai price to earning ratio adalah minus 5,5 kali. Besaran rugi per saham itu menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin atau NPM adalah negatif 1,9%. Dan rasio return on asset adalah negatif 1,3%. Dan rasio return on equity adalah negatif 4,5%. Untuk dividennya pada tahun 2020 ini, Indika Energi telah membagikan dividen sebesar Rp89,63 per lembar saham. Dengan dividen yield 11% pada harga kumdet Rp795 dengan total dividen sebesar Rp467 miliar. Kesimpulan. Pertama, aset perusahaan ini sejak tahun 2015 mengalami fluktuasi naik dan turun. Demikian pula dengan ekuitasnya. Yang konsisten meningkat hanyalah liabilitas atau utangnya. Kedua, proyeksi revenue tahun ini menurun 17% dibanding revenue dari tahun kemarin. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, revenue berada dalam tren penurunan. Ketiga, rugi perusahaan diproyeksikan meningkat menjadi 626 miliar untuk tahun 2020 ini. Dan sejak tahun 2018, laba bersih dari Indika Energi selalu menurun sampai mengalami kerugian di 2 tahun terakhir. Keempat, utang perusahaan cukup besar, sudah 2,5 kali jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Apalagi jika ditambah rencana untuk menerbitkan obligasi yang baru, maka utang akan semakin menggunung. Jika utang yang ada ditambah lagi dengan rencana obligasi sebesar $650 juta atau 9,2 triliun rupiah, maka total utang dari Indika Energi akan mencapai 43,6 triliun rupiah atau mencapai 3 kali dari ekuitas yang dimiliki. Kelima, margin profitnya negatif, yaitu minus 1,9%, atau dari Rp100 penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tidak mendapatkan untung tetapi mengalami kerugian sebesar Rp2. Keenam, perusahaan ini masih membagikan dividen, tetapi dengan tidak lagi mencetak keuntungan, kemungkinan besar untuk tahun depan Indika Energi akan absen dalam memberi dividen. Ketujuh, untuk harga dari perusahaan ini sudah tergolong murah, karena emiten ini mengalami banyak sentimen negatif. Salah satunya adalah tidak mencetak laba dalam 2 tahun terakhir. Pendapat saya, Indika Energi adalah perusahaan yang lumayan, dan saya akan memberi rating C. Sio. Demikianlah review singkat dari PT Indika Energi. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material